Halo semuanya, bukan jumpa lagi ya, ini baru episode pertama ya, bahkan mungkin baru perkenalan aja kali. Di channel Dua Muka, yang penting bukan muka dua, itu aja. Kenalin, gue Muhammad, gue bakal ngebahas, ya apa yang bisa dibahas lah, tapi kan gak afdol ya, namanya Dua Muka, masa yang bahas cuman sendirian. Oh iya, ada temen gue nih, boleh perkenalan diri mungkin, siapa namanya? Nama gue Tami. Hai Tami. Halo. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kita mau bahas apa nih? Ini baru perkenalan nih, jadi nggak usah bahas yang berat-berat dulu kali ya. Bener sih. Masa mau bahas mantan sekretaris yang dipanggil sama KPK? Ya, Aduh, itu capek berat deh. deh. Kita bahas yang lagi panas aja nih. Yang bikin gue nangis berhari-hari. Sumpah. Iya. Ya, aduh. Jadi ketahuan dah. Jadi kita bakal ngulik dulu nih, apa yang bikin oleh Mbak Tami ini nangis gitu kan. Kita bahas apa nih berarti? Ya, yang jelas yang berbau-bau Korea lah ya. Aduh, udah bikin nangis Korea, apalagi nih kalau bukan Coach Shin Tae-yong. waduh, Mbak Tami ngelihatnya dari pemecatan ya, bukan ngundurin diri ya, lebih ke pemecatan dari PSSI ke STY, terus diganti sama yang baru sekarang ada Peter Kluivert. Gimana tuh coba responnya? Yang jelas gue belum bisa move on sih. Karena Kenapa? menurut gue baru aja seneng sama yang namanya sepak bola Indonesia. Yang tadinya kalau Indonesia lawan Thailand, lawan Vietnam tuh jadi kayak nggak berani nonton gitu loh, karena pasti kalah gitu kan. Semenjak berapa tahun terakhir, terutama dari tahun kemarin ya, yang kita sampai menang juga lawan Korea gitu kan. Terus banyaklah peningkatan segala macam, dan gue jadi suka sama sosok coachnya sih, sama si pelatih ini Shin Tae-yong gitu loh. Jadi ya gue berharap ya nanti di bulan Maret bahkan gue kepikiran pengen nonton gitu kan, pengen nonton pertandingan langsung nih di GBK pertama kali gitu. Cuman ya karena ya kaget lah, itu kaget aja gitu. Ibaratnya ya gue nggak begitu ngerti bola banget sih, cuman kan ibaratnya pelatih itu kan otak ya. Nah kalau otaknya itu tiba-tiba langsung diganti, itu ya menurut gue pribadi kok nggak salah nih. Bisa ngaruh ke semuanya gitu. Iya, maksudnya nggak salah nih. Di tengah jalan loh, tinggal dikit lagi loh yang dihadapin tuh udah yang bukan kaleng-kaleng gitu. Maksudnya kayak Australia, Bahrain, Cina yang kita belum pernah menang kan gitu. Maksudnya harusnya bukan yang ngemantepin tim gitu kan, tapi malah pelatihnya diganti gitu. Iya, ya gue nggak tahu sih, tapi ya gue hormatin ya keputusan itu. Cuman ya gue masih nggak terima aja sih STY dipecat gitu aja. Berarti sebelum STY pun nggak ngikutin bola, terutama timnas ya? Ngikutin dulu waktu zamannya Gonzales, Irfan Bahdim. 2010 ya? Iya, karena lama memang kenyataannya setelah itu emang ada lagi yang bagus. Ya. Semenjak 2010 AFF itu memang lagi tinggi-tingginya timnas, terus ngeredup banget tuh sampai akhirnya datang ke masanya STY. Berarti kalau bisa dibilang STY itu menurut Mbak Tami itu kunci dari timnas kita sebelumnya berarti? Iya, karena kalau dulu aja tuh cuman AFF aja ya, yang waktu zamannya Gonzales, Irfan Bahdim gitu kan. Nah semenjak STY melatih timnas tuh banyak banget kan kemajuannya. Jadi kayak nggak nyangka aja Indonesia tuh bisa nyaingin, bisa menang lawan Korea Selatan. Terus kayaknya sering menang juga lawan Vietnam, Thailand tuh kayak udah biasa gitu loh. Apalagi terakhir waktu ya tadinya sih aku jujur aja sempat berpikir bisa nggak ya Indonesia ini bersaing sama negara-negara lain di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ternyata ketika Indonesia bisa nahan imbang ya,
Ya nggak sih, nahan imbang Arab Saudi Iya, waktu itu di dari pertandingan pertama. pertama. Di situ aku kaget banget kayak, wow, ternyata kita tuh juga bisa diperhitungkan nih sama negara-negara lain, nggak dianggap negara yang baru masuk bisa bisa Digolin banyak gitu ya. atau dicengin lah, maksudnya kayak lo kan anak baru gitu kan, kayak Ya, ya bisa dibully lah ibaratnya kan, kayak udahlah paling juga lo banyak kebobolan gitu kan, tapi ternyata kan bisa melawan gitu. Indonesia tuh bisa menahan imbang Arab Saudi. Di situ gue udah ekspektasi gue udah besar dong, pasti Sinteyong ini bisa nih, tambah lagi waktu imbang juga kan lawan Australia gitu kan, walaupun ya sempet lah ada drama-drama yang Bahrain, gue rasa juga waktu di Bahrain tuh harusnya kita menang gitu kan. Ya, Nah itu lah 90+6. gitu loh. Cuman apa ya, dari yang gue lihat itu yang bikin gue sempat nggak ngerasa kayak kenapa sih diganti, karena Sinteyong tuh perjalanannya dia di kualifikasi Piala Dunia itu sama anak asuhnya menurut gue sih fan aja ya, tapi gue nggak tahu ya di belakang itu. Cuman yang gue lihat kan udah berapa kali pertandingan kan, nggak mungkin nggak ada chemistry ya nggak sih, Iya, pasti ada pasti lah tetap chemistry ada tuh namanya ada. chemistry. Iya ya, maksud gue ya kenapa harus diganti sih keputusan itu. Dan Cuman memang banyak rumor yang beredar di medsos terutama ya, dan nggak tahu benar apa enggaknya. Cuman memang semua titiknya itu berasal dari pertandingan lawan Cina. Pas kita away ke Cina setelah dari Bahrain itu yang kita diakalin wasit itu, katanya memang ada ketidakharmonisan di dalam ruang ganti pemain. Jadi antara pemain dan coach Shin itu kayak ya ada percikan-percikan gimana gitulah, sampai akhirnya yang membuat kita semua mungkin ya, bagi orang yang paham formasi atau taktik di sepak bola terutama yang ngikutin timnas, line up ketika melawan Cina tuh bikin semua kaget gitu, kayak ayo nih kita Bahrain kita bisa chance menang walaupun dicurangin wasit, lawan Cina berarti nggak ada masalah dong ketika tim ini kembali main semuanya. Ternyata ketika lawan Cina banyak banget perubahan yang dilakuin sama Coach Shin. Ketika itu diubah, maka menurut gua itu ngerubah chemistry yang tadi, yang udah bagus banget tim inti, udah ya udahlah ini tim inti main udah pasti bisa lah paling nggak cetak gol gitu kan, ngagetin Cina. Ternyata di babak pertama malah kita yang kaget dengan Cina bisa ngegolin 2 gitu loh, dan kita cuma bisa ngebalas 1, itu pun setelah tim inti alias Tom Hai itu masuk di babak kedua. Kalau gitu kenapa nggak dimasukin dari awal gitu? Kayaknya kalau untuk alasan rotasi, menurut gua itu terlalu riskan. Kenapa? Karena kita lagi butuh-butuhnya cari poin. Bahkan semua pengamat, semua pundit apa segala macam itu percaya gitu kalau kita lawan Cina, karena kondisi Cina juga lagi jelek, lagi terpuruk banget lah timnasnya. Ketika kita bisa fight dengan tim inti atau tim utama, itu kita bisa cari poin, antara imbang atau bahkan ngambil kemenangan di kandang Cina. Karena kalau kita berhasil ngalahin Cina di kandang mereka, itu kan sebuah poin yang sangat berharga banget gitu. Apalagi kalau bisa menang juga nanti di GBK pas lawan Cina juga gitu. Nah, banyak orang yang berspekulasi kejadian di melawan timnas Cina itulah titik bagaimana Coach Shin dengan para pemain kita itu punya clash, punya kayak semacam kenapa jadi kayak gini ya, jadi kayak ngaruh ke ruang ganti gitu, dengan pencopotan kaptennya Jay Itzes diganti ke Asnawi. Bukan berarti Asnawi jelek ya, cuman memang leadershipnya Jay Itzes itu kan memang sudah teruji gitu di pertandingan sebelum-sebelumnya gitu, dan pemilihan line up-nya yang bikin kok gini ya, maksudnya gini, kalau gua ngelihatnya dari PSSI adalah oke, kalau memang di awal kita belum tahu hasil pertandingannya, kita bisa lolos round berikutnya di posisi 3 atau 4 itu udah bagus banget lah, atau paling kita ngasih perlawanan lah. Tapi sekarang ini dengan hasil yang ada, kita punya chance untuk bisa langsung lolos nih kalau kita bisa manfaatin semua peluang yang ada. Nah, lawan Cina itu menurut gua adalah titik poinnya.
Lawan Arab kemarin semua orang kaget kita bisa menang. Tapi memang permainan kita juga bagus lawan Arab. Tapi lawan Cina itu sebenarnya bisa banget kita maksimalin gitu. Itu kalau menurut gua. Oke, ya gue paham sih kalau memang itu jadi alasan seperti yang katanya Pak Erick Thohir juga bilang komunikasi segala macam. Ya, Tapi gini, karena bahasa. tapi menurut gue pribadi ya, ini analisa gue sih gitu dan ini menurut pemikiran gue sendiri yang namanya komunikasi ibaratnya suatu hubungan komunikasi itu kan pasti bisa dibicarakan atau dicari jalan tengah. Misalnya nih antara pelatih dan pemain ada masalah, harusnya jalan tengahnya siapa? Bisa Pak Erick Thohir atau siapa yang menengahi agar komunikasi itu bisa berjalan baik lagi. Maksud gue tuh komunikasi itu nggak bisa dijadikan dasar untuk langsung bilang sama aja kayak satu hubungan, misalnya kita satu tim kerja gitu kan, ada satu orang atau dua orang yang nggak bisa kerja satu tim, apa langsung bubar timnya? Kan nggak, pasti dibicarakan dulu, dicari jalan tengah, dicari solusinya dulu. Dan menurut aku terlepas dari kasus yang Cina, setelah itu kan ada pertandingan Indonesia dan Arab Saudi, dan entah itu kemarin yang di Cina itu ada kesalahan dari pelatih, kasarnya ya tanda kutip itu kesalahannya pelatih, tapi kan pelatih sudah membayar itu dengan menjalin hubungan yang baik lagi kan di saat Indonesia melawan Arab Saudi. Buktinya timnya tetap si Jai itu yang dipakai, berarti kan hubungannya udah baik lagi sampai akhirnya mencetak 2-0. Maksudnya kalau alasannya komunikasi itu yang buat gue pribadi hanya karena komunikasi yang kurang terus tiba-tiba langsung bubar jalan tuh kayaknya terlalu ini ya, terlalu dangkal. Itu menurut pendapat gue itu sih, karena gue pikir yang namanya komunikasi itu kan bisa dibicarain, bisa ada titik tengah, bisa ada yang menengahin, entah itu federasi atau Pak Erick Thohir atau gimana. Kecuali kalau dari Cina kita udah kalah, terus pas lawan Arab Saudi tambah parah, ya udah nggak bisa diselamatin. Ibaratnya kayak kapal, udah ibaratnya kapal tuh udah bocor satu, tambah lagi bocor yang lain. Ya udah tinggal nunggu tenggelam kan, nggak bisa diselamatin. Tapi kan ini ibaratnya kapal yang mungkin bocornya baru retak sedikit dan akhirnya tuh diperbaikin dengan kemenangan Arab Saudi. Nah di situ loh yang gue pikir apa ya, di Cina melakukan kesalahan, akhirnya mungkin semua akhirnya merefleksikan diri, termasuk mungkin Coach Sintayong juga merasa dia ego di situ dan dia harus memperbaiki itu, dia nggak mau Indonesia kalah lawan Arab Saudi. Akhirnya berbuahlah 2 gol, otomatis kan itu sudah membangun suatu komunikasi yang baik lagi. Terus tiba-tiba di apa ya, dipecat di tengah jalan, ya menurut gue sih sangat amat beresiko besar sih sebenarnya. Bukannya gue nggak setuju sama pelatih yang baru melihat backgroundnya dan segala macam ya, cuman ibaratnya kita nih udah lari nih di basur pertandingan, kita nih udah lari nih, udah di tengah jalan, sudah larinya ini udah ngikutin garis, tiba-tiba garisnya harus dimulai lagi sama orang yang beda yang kita nggak tahu garisnya tuh ngarahnya kemana. Berarti kan plannya mereka tuh juga otomatis harus adaptasi lagi kayak gitu lagi, dan gue jadi berpikir bisa nggak sih Indonesia lolos nih dengan kondisi pelatihnya harus bisa melihat kondisi pemain-pemainnya itu menurut gue sih. Justru dengan kekhawatiran yang Mbak Tami tadi bilang barusan, menurutku PSSI udah berpikir juga ke sana. Itulah kenapa yang ditunjuk adalah Patrick Kluivert gitu, dimana backgroundnya adalah sama-sama orang Belanda, juga dulunya adalah seorang pemain aktif di sepak bola, bahkan karirnya juga bagus, dan kebanyakan pemain diaspora kita itu kan juga keturunan Belanda ya. Jadi ya Patrick Kluivert pasti tahu lah gimana caranya berkomunikasi dengan mereka, mau itu pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda, mau bahasa Belanda yang kedaerahan atau gimana pun gitu. Itu kayaknya udah bisa aman lah ibaratnya. Itu juga kenapa mungkin PSSI nunjuknya si Patrick Kluivert gitu, atau mungkin pelatih-pelatih yang berketurunan Belanda juga gitu. Dan memang kalau urusan
kita bisa menang lawan Arab, itu menurut aku juga adalah golden ticketnya STY gitu atau Coach Shin gitu. Karena kalau memang lawan Arab kemarin itu kita imbang atau kalah, itu kayaknya udah fix pasti setelah pertandingan itu PSSI bakalan evaluasi kinerjanya Coach Shin gitu loh. Bisa jadi aja habis lawan Arab, entah itu hasilnya imbang atau kalah, bisa aja langsung dipecat gitu loh setelah pertandingan itu. Tapi kemudian PSSI masih ngasih kesempatan Coach Shin di turnamen AFF. Nah ini juga yang bikin mungkin masyarakat juga terpecah dua gitu ya. Dari supporter timnas satu sisi mungkin seneng kalau Coach Shin apa ya, ngasih jam terbang ke anak-anak muda umur under 22. Sisi lain juga kayak mikir kayak, kalau kita bisa juara kali ini kenapa enggak gitu kan, selain bisa ya dapat titel juara AFF, bisa juga naikin ranking gitu, karena itu juga sebagai tujuan dari PSSI juga gitu, naikin ranking, memperbaiki kedudukan Indonesia di FIFA kayak gitu-gitu. Dan Coach Shin pasti sudah tahu juga gitu kayak tujuannya PSSI itu mau ke arah sana, sehingga ketika ada kesempatan untuk bisa naikin ranknya Indonesia, kenapa enggak gitu. Dan ketika itu gagal, ya mungkin itu juga jadi bahan evaluasi dari PSSI kepada Coach Shin gitu. Gimana tuh Mbak? Iya, ya gue juga ini sih kalau untuk urusan AFF, tapi menurut gue gini loh, kalau menurut gue karena tugas beratnya Coach Shin itu kan di kualifikasi Piala Dunia, makanya dia nggak punya prioritas, maksudnya dia nggak seagresif kayak waktu pertandingan AFC kayak gitu kan, yang harus bisa lolos kayak gitu, karena masih ada gol yang lebih tinggi gitu. Dan aku rasa kalau aku ngelihat komentar netizen juga kebanyakan juga udah nggak apa-apa AFF kan apa ya namanya, yang kecil ibaratnya seperti itu, karena kan kita mau ngejar Piala Dunia nih yang lebih besar, biar coachnya tuh fokus, nggak mungkin salah satu harus dikejar semua gitu kan. Pasti coachnya itu mikir yang Piala Dunia lah yang lebih utama gitu, itu yang lebih harus dipikirin. Menurut aku sih sebagai orang awam berarti seperti itu. Makanya ketika Indonesia kalah pun, karena ngelihat beberapa pertandingannya juga memang pemain kitanya juga kayaknya mainnya nggak serius gitu kan, jadi ya udah kalau menurut aku. Cuman kalau itu dijadikan alasan untuk pemecatan, sebenarnya gini sih, kenapa pemecatan yang bikin aku pribadi, ya mungkin gue pribadi nggak terima tuh lebih yang kayak ini pemecatan dadakan gitu. Padahal pelatih Sintayong tuh udah bawa Indonesia ke titik ini gitu ya. Maksudnya gue yakin deh pemain naturalisasi atau pelatih yang baru pun, kalau seandainya Indonesia ada di peringkat 170, mau nggak sih ngelatih? Nggak kan? Pasti mereka ngelihatnya Indonesia sudah dibawa sama Sintayong sudah sejauh ini. Dengan pemecatan yang tiba-tiba seperti itu, terus apa ya, kok kesannya kayak dibuang kayak gitu aja. Mungkin kalau pelatih-pelatih yang lain yang nggak bawa Indonesia sampai titik ini, mungkin masyarakat biasa aja gitu loh. Bukan cuman gue aja kan yang sedih, banyak yang kayak menyayangkan ya, karena mikirnya ini sudah ini loh, sudah apa namanya, kenapa harus hari itu diumumin, hari itu juga dipecat gitu. Kenapa nggak dikasih jeda waktu gitu, yang maksudnya kayak ya nggak tiba-tiba lah, nggak seperti inilah perlakuannya. Seharusnya PSSI atau PSSI itu lebih pakai hati aja sih gitu. Ya mungkin dari segi apa ya, dari segi PSSI Emosionalnya sih lebih ya kayak segi dari pandangan PSSI mungkin itu kayak ya nggak bisa berlama-lama juga gitu, karena pasti daripada spekulasi di masyarakat semakin luas gitu kan siapa penggantinya sosok Coach Shin, ya udah langsung aja ketika mengumumkan Coach Shin sudah tidak lanjut lagi, ya beberapa hari kemudian sudah muncul beritanya gitu untuk penggantinya Coach Shin gitu. Dan aku setuju sih dengan statement
ya pelatih yang baru juga atau pemain-pemain yang baru dinaturalisasi juga pasti nggak bakalan ngelirik Indonesia kalau rankingnya masih di bawah gitu kan. Ya memang itu nggak bisa dipungkiri, itu memang hasil kerja kerasnya Coach Shin dengan staff-staffnya gitu. Tapi ya entah, aku mikirnya PSSI punya pandangan lain soal ini karena kita punya kesempatan yang gede banget nih untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Jadi kayak ya seperti yang dibilang sama Pak Erik lah gitu, daripada beresiko ya udah mendingan all out aja gitu, ya nggak sih? Nah, aku sih ya menyayangkan sih sebenarnya sikapnya seperti ini, tetap menyayangkan, cuman ya suara gue apalah ya kan, sudah diganti juga ya, cuman sih ya nggak tahu ya, kayak pelatih yang baru juga kan, baru-baru ini juga kita dengar dia bulan depan mau survei dulu ke klub-klub gitu kan, kayak dia juga, gue yakin deh seandainya pun Indonesia sama Australia nanti kalah ya, pasti pelatihnya akan ngomong ya saya masih baru gitu kan, jadi saya Iya, masih pasti adaptasi, jadi pasti alasan. jadikan alasannya Ya, dia adalah ya gue masih baru, gue baru lihat ternyata Indonesia ini kelemahannya di sini, gue masih cari itu gitu loh. Nah itu loh yang sangat disayangkan, karena Sintayong kan sudah ngerti pemain ini kelemahannya di mana, pemain itu kelemahannya di mana. Kalau kita lihat dari pertandingan Cina, bisa ya ada dua kemungkinan sih kalau aku lihat dari ini ya, dari Mas Muhammad tadi. Benar memang ada masalah pribadi, tapi mungkin Coach Shin juga saat itu ngerasa kita tuh sebenarnya di atas Cina, jadi kayak menggampangkan. Nah makanya setelah itu kan dia seperti dicambuk, harus menang nih lawan Arab Saudi. Nah gue yakin nanti sebenarnya kita tuh udah punya planning nih, sama Australia harus gimana gue curi poin, sama Bahrain gimana, sama Cina, sama Jepang, pasti sudah kejar-kejaran gitu loh, udah nggak ada waktu lagi, udah benar-benar fokusnya ke ke Piala Dunia kayak gitu. Itu sih. ya justru itu tadi, ketika lawan Cina kita nggak bisa manfaatin, mungkin PSSI ngeliatnya, waduh itu kok buang-buang peluang banget ya gitu. Ketika kita bisa dapetin poin, at least minimal imbang lah gitu. Karena ya lawan Bahrain kita bener-bener fight banget sampai akhir, dicurangin. Ya lawan Cina semangat itu masih ada lah di pemain-pemain kita untuk bisa nyuri poin atau dapetin poin, minimal imbang gitu. Tapi ya hasil di lapangan malah menunjukkan sebaliknya gitu. Di babak pertama udah langsung kebobolan 2-0 gitu ya. Anyways, lawan Cina ya satu menurut gua adalah sebuah sangat disayangkan banget lah gitu. Kok tidak bisa dimanfaatin gitu. Tapi ya benar juga apa yang dibilang sama Mbak Tami tadi gitu, kayak setelah itu mungkin Coach Shin juga berusaha keras untuk memotivasi pemain, bahkan Marcelino bisa nyetak 2 gol lawan Arab, itu juga patut diapresiasi gitu. Tapi kalau Mbak Tami ngelihat sosok pelatih yang baru ini kayak gimana? Ya belum bisa dinilai ya, karena terus terang aja kalau lihat dari apa ya, backgroundnya dia ngelatih suatu negara, apa sih yang namanya, Suracao, Kurakau, dan apalah itu. dan itu belum kelihatan apa dia pernah bawa negara itu di dalam tingkat apa sih, itu negara Asia Pasifik atau apa ya? Kurang tahu ya. Soalnya nggak Ya maksudnya juga. ngelihat dia tuh palingnya gini deh, kalau Sintayong tuh kan kelihatan ya peringkat dari 170 sekian sampai 127 gitu kan. Dia pernah nggak pelatih yang baru ini membawa suatu negara itu dari peringkat yang bawah naiknya nggak usah banyak-banyak deh, kayak Coach Sintayong pernah nggak kayak gitu? Itu aja sih. Jadi kayaknya kalau mau dibandingin sama Sintayong tuh kayak jauh banget gitu. Karena
gue sendiri pernah bermimpi kayaknya Coach Sintayong ini bisa nih kalau 10 atau 20 tingkatan lagi ngebawa Indonesia minimal bisa sampai 100 gitu kan, posisi peringkat FIFA gitu kan, karena yang tadinya 170-an yang orang mikir tuh nggak mungkin lah, yang kita selalu dibully sama Malaysia gitu kan, yang selalu dianggap di sepak bola itu udah sering banget lah di ASEAN aja kita tuh udah kayak nggak dianggap gitu kan. Tiba-tiba datangnya Coach Sintayong tuh gue nggak tahu apa yang ada di diri dia. Gue yakin bukan cuma taktik yang dia punya, bisa jadi dia juga punya semangat yang bikin pemain-pemain kita itu ngerasa kita tuh nggak boleh nyerah gitu, walaupun kita tuh di tingkat ini paling bawah, kita tuh harus buktikan kalau kita tuh bisa ke atas gitu loh. Dan akhirnya maksudnya gini loh, gue ngerasa Sintayong itu juga ngelatih mental pemain-pemain kita yang tadinya selalu peringkatnya paling bawah, yang kalau sama Thailand, pernah sih gue baca komen gitu, kalau kita ngelawan Thailand Vietnam tuh kita udah gemetaran, yang kayak udah hopeless duluan gitu kan. Tapi gue yakin Sintayong itu di sini dia pemain-pemain seperti Rizky Ridho atau mungkin pemain-pemain lain yang menganggap Sintayong itu sosok bukan cuma pelatih tapi orang tua dan segala macam, berarti kan ibaratnya memberi motivasi itu loh. Karena manusia tuh kan kadang-kadang kalau kita tuh selalu direndahkan kan pilihannya dua, menyerah atau kita bangkit lagi gitu loh, atau kita buktiin. Karena gue pernah baca pepatah ya, sama kita di dunia itu nggak ada yang abadi. Begitupun peringkat kita, nggak mungkin kita abadi peringkatnya di 170. Bisa jadi Coach Sintayong itu memberikan satu semangat, ayo kamu bisa loh, dinaik dulu deh 160 atau 150, ternyata bisa 127 gitu loh. Jadi gue yakin ada spirit, ada semangat itu pelatih itu yang makanya gue wajar ya kalau misalnya gue nangis atau teman-teman gue yang lain, ya walaupun kebanyakan perempuan ya, karena gue yakin Coach Sintayong itu melatih Indonesia tuh dari hati, bener-bener tulus, bener-bener yang kayak orang yang baru ibaratnya bayi yang berjalan itu ditungguin ngerangkak berjalan sampai dia bisa lari gitu loh. Jadi kayak chemistry itu yang sama pemain timnas yang kayak gimana sih, itu menurut pendapat aku gitu. Ya berarti ada skill motivasi juga yang dipraktekin sama Coach Sin gitu kan untuk pemain-pemain. Iya, Kalau secara logikanya loh 4 tahun atau 5 tahun baru di timnas bisa sampai 50 naiknya tuh kalau bukan karena dia memacu semangat, kalau cuma dia sendiri yang berjalan, gue rasa nggak mungkin deh pemain kita bisa kompak, pemain kita bisa buktiin, apalagi kalau alasannya itu karena komunikasi. Udah deh, mending cari alasan yang lain, menurut gue itu sih. Iya, karena dari beberapa video yang juga sering banget beredar di medsos atau di media massa gitu ya, kedekatan Coach Sin dengan Rizky Ridho, dengan Marcelino yang sering bercanda di pinggir lapangan, itu juga membuktikan bahwa sebenarnya sosok Coach Sin itu bukan cuma sebagai pelatih sepak bola aja gitu. Jadi kayak ya pemain pun percaya sama Coach Sin juga percaya sama pemainnya gitu. Dan ya itu yang patut kita tunggu juga tentang pelatih baru ini. Ya kayak tadi aku setuju banget dengan yang Mbak Tami bilang tadi, nggak ada pengalaman si Patrick Kluivert ini untuk ngebawa satu negara, at least bawa klub deh. Ya mungkin kalau klub terlalu beda gitu levelnya dengan timnas gitu. Tapi kalau bawa negara, dia pernah jadi itu pernah asisten timnas Belanda tahun 2014 kalau nggak salah, jadi asistennya Louis van Gaal. Itu bawa timnas Belanda yang memang pemainnya juga udah pada bagus-bagus gitu kan, udah memang tinggi lah levelnya gitu, sehingga nggak ada pengalamannya dia membesut timnas level yang di bawah untuk bisa naikin peringkat atau rankingnya negara tersebut gitu. Dan sekarang dia datang ke Indonesia, di Indonesia udah ranking 127 ya. Nah itu udah menurut gue udah level tinggi banget gitu kan, daripada dulu kita 170-an gitu. Ya siapalah di ibaratnya dulu yang mau ngelirik gitu. Tapi sekarang memang
Nama Indonesia kayaknya juga udah mulai banyak apa ya, bukan dilirik lagi ya, tapi diomongin juga di Eropa sana gitu, karena proses naturalisasi pemain-pemain kita diaspora. Kemudian kita juga kemarin sempat ngadain friendly match lawan Argentina, Garnacho sampai dibekuk sama Asnawi, itu kan membuat ya dunia akhirnya, terutama FIFA ya sebagai organisasi sepak bola itu ngelirik Indonesia nih kayaknya punya potensi deh, sehingga kita kayak mulai banget nih disorot nih sama dunia nih. Dan penunjukan Patrick Kluivert ini mungkin secara global akan menaikkan nama Indonesia, karena nama beliau sebenarnya besar, cuman balik lagi nama besar belum tentu bisa membawa permainan bagus di sebuah tim gitu, apalagi ini timnas levelnya gitu kan, lawannya timnas negara lain juga gitu ya. Dan ya benar juga, ketika kita dulu lawan Thailand, lawan Vietnam, kita udah kayak udah ini pasti kalah lah, udah nggak usah ditonton lah. Tapi sekarang justru kedua negara tersebut yang ngebet pengen lawan kita untuk bisa ngalahin kita gitu. Itu yang sebuah apa ya, sebuah hasil dari apa yang Coach Shin udah lakuin selama 5 tahun ini sih kalau menurut gue. Ya dari sekian lama kita ngobrol ini, menurut Mbak Tami gimana harapannya untuk timnas Indonesia deh? Iya, kalau yang sekarang jelas ya, otomatis hitung-hitungannya PSSI dan Erick Thohir adalah udah bukan lari biasa lagi, pengennya udah lari yang lebih kencang lah ya. Jadi pelatih yang baru harus bisa membawa Indonesia lolos Piala Dunia. Itu Jadi lolos pasti. Piala Dunia harus lolos Piala Dunia, harus ya, harus. Dan please jangan lagi deh pakai alasan yang nanti ini ternyata seperti ini, alasannya karena dia baru, dia perlu adaptasi. Itu udah nggak bisa gitu loh ya. Gimana PSSI sampai Erick Thohir aja yang ngasih apa ya, ibaratnya ya udah ngasih clue duluan nih, pemain ini, atau suruh deh pelatih yang baru tuh ngelihat langsung pertandingan Indonesia lawan pemain-pemain Indonesia lawan pemain-pemain lain sebelumnya, karena kan yang bertanding juga kan pemainnya sama kan, yang untuk selanjutnya ini kayak Australia kita udah pernah main semua kan sama negara-negara itu. Jadi ya harapannya sih bisa kompak, bisa cepat beradaptasi, bisa cetak gol yang banyak, bisa raih Piala Dunia. Dan terus terang aja ya bisa naikin ranking FIFA seperti Coach Sintayong ya, yang benar-benar naikin peringkat kita di FIFA itu tinggi gitu loh. Ya itu aja sih. Karena masih nggak yakin ya, jadi nggak bisa bicara banyak-banyak sih soal pelatih yang baru, karena belum lihat kinerjanya. Mungkin nanti ketika Indonesia melawan Australia kita harus ngobrol lagi kali ya. Jadi mungkin aku bisa ngasih analisa aku tentang pelatih yang baru seperti apa, karena kalau sekarang kan ya nggak bisa dilihat gitu. Gimana kalau nanti ada part keduanya nanti di saat Indonesia lawan Australia? Bisa kan, memang habis ini kan nextnya ketemu Australia di Sydney, kemudian Bahrain di GBK gitu, dan itu sebelum Lebaran lagi. Jadi ya pasti animo masyarakat juga pasti akan tinggi banget gitu, karena ya pemainnya harusnya lebih siap, walaupun dengan mungkin formasi yang berbeda kali ya, karena beda pelatih, beda formasi. Iya. Jadi harus adaptasi lagi. Iya, makanya 2 pertandingan di awal, kalau 1 pertandingan mungkin kita nggak bisa ngelihat ya, karena masih baru. Kalau 2 pertandingan itu nggak ada perubahan, wajib deh kayaknya diganti mendingan. Ya karena sudah tinggal sisa Cina, kayak Jepang mungkin nggak sih? Sisa 1. Kalau kecuali kalau kalah gitu terus kita bisa menang lawan Jepang, kalau Jepang nurunin U17-nya mungkin. Ya tapi itu kan berat ya nggak mungkin juga. Terakhir gitu, maksudnya kalau misalnya Australia sampai kalah atau imbang, itu udah evaluasi besar-besaran deh gitu. Apalagi kalau sampai Bahrain kalah, kalau pelatihnya tetap dia nggak dipecat. Maksudnya gini, kalau kayak Arab Saudi kan sampai mecat sampai berapa pertandingan langsung dipecat-pecat gitu kan. Kalau menurut aku kayaknya kalau 2 pertandingan nanti, kalau targetnya Piala Dunia ya,
Harusnya sih dipecat deh kalau 2 pertandingan gagal, ya nggak sih? Apa aku Oke. yang terlalu kejam? Berarti menurut Mbak Tami masih belum bisa diprediksi kira-kira gimana kinerjanya Patrick Kluivert. Tapi kalau 2 pertandingan nanti ini tidak dapat hasil yang positif, harusnya out ya. Iya, harusnya out sih. Oke. Dan gini deh, waktunya dia sebelum ke pertandingan Australia itu kan mepet ya, tinggal 2 bulan ya nggak sih? Dan menurut aku mending dia memperdalam lagi sama pemain-pemainnya. Jadi kayak bukan waktunya lagi jalan ke sana, jalan ke sini, ketemu ini, selebrasi karena waktunya mepet gitu. Jadi dia ya ngelihat pemainnya Lebih itu baik kan, untuk fokusin iya, daripada dia timnya datang gitu ke ya. klub. Menurut aku kalau datang ke klub ya, klub kita kan banyak daerah itu butuh perjalanan dan segala macam, butuh waktu dan segala macam. Mending dia minta referensi aja dari PSSI, Erick Thohir atau siapa yang pengamat yang lebih ini pemain ini, atau dia lihat pertandingannya dari laptop. Iya nggak sih? Maksudnya daripada dia buang-buang waktu untuk datengin stadion satu tuh makan banyak waktu nggak sih jadinya seperti itu? Atau Ya dia bisa datengin, jadi. dia misalnya dia minta nama nih, ada namanya, suruh datang di GBK latihan, dia ngelihat sendiri. Ya nggak sih? Gue bukan pelatih sih. Ya mungkin Ya intinya gini lah, sih intinya gini. Mungkin kita terlihat kejam karena kita pengen hasil yang instan, karena PSSI juga mecat Sinteyong kan karena pengen hasil, bukan pengen proses kan. Nah, kita pun akan menuntut itu ke pelatih yang baru, hasil. Ya udah, sebisa mungkin gimana kamu bisa nyetak gol nanti di pertandingan selanjutnya, ya udah kamu harus punya banyak waktu buat nguasain timmu gitu loh, pemainmu seperti itu. Harus bisa harus bisa mengoptimalkan aja gitu sih. oke, jadi intinya kita masih belum bisa menilai pelatih baru kayak gimana. Tunggu terus 2 pertandingan nanti inilah. Iya. Gitu. Dan menurut aku sih pribadi, ya mungkin agak subjektif ya, cuman karena aku masih belum move on juga, jadi belum bisa nilai nih, belum bisa disuruh suka sama pelatih yang baru, belum bisa gitu sih. Ya kita berharap aja lah untuk timnas kita bisa lolos Piala Dunia. Ya, udah pasti. Dan Ya. bisa memaksimalkan potensi pemain, itu yang Amin. penting. Karena ya ini kurang apa lagi gitu, pelatihnya udah dari Belanda, pemainnya dari Belanda, ibaratnya gitu kan, mau pakai bahasa apa lagi. Dan mungkin aja dibayarnya lebih mahal nggak sih dari pelatih sebelumnya? Ya itu mah urusan PSSI ya lah. maksudnya gini loh, dengan dibayar mahal harusnya lebih lagi lah dari yang sebelumnya nggak sih? Iya itu urusannya PSSI lah, kita nggak pernah tahu urusan membayarnya. Coachin aja walaupun dibilang bayarnya mahal juga, ya kita nggak pernah tahu lah berapa yang dikasih sama PSSI. Jadi intinya kita agree to disagree. Kita beberapa poin Mbak Tami juga tadi gue juga setuju. Terus ya apa yang diucapin sama gue dan Mbak Tami itu semata-mata dari perspektif 2 orang ya, sesuai dengan nama channelnya Dua Muka. Jadi teman-teman yang dengerin juga bisa ngeliat gitu kalau dari POV kami itu membahas masalah ini seperti ini. Dan mungkin juga ke depan-depannya di episode-episode berikutnya kita bahas hal-hal lain yang lebih menarik, atau yang mungkin ada yang mau ngasih saran ide gitu, di komen. Ya pengen tahu dari sisi Mas Muhammad, jangan bola dong, bahas politik, waduh, bahas dinasti, wayai, jangan ya, nanti channelnya hilang takutnya. Jadi ya tapi boleh di komen aja lah mau meminta bahas apa gitu. Jadi biar tahu lah kita. Horor mungkin, horor, pengalaman horor atau apa bisa, atau mungkin petua hidup bisa. Horor apa nih? Horor sama pemerintah atau gimana? Ya itu balik lagi politik juga. Ya karena gini, hidup itu tuh pasti ada politiknya gitu kan. Apa tuh pasti ada politiknya. Jadi kita tuh nggak boleh anti yang sama namanya politik gitu loh. Karena hidup itu ya di sepak bola juga banyak mafianya, banyak politiknya guys. Betul. Oke, kalau gitu
Sampai jumpa di next episode. Oke. Semoga kita bisa berjumpa di banyak episode-episode berikutnya. Tetap dengerin Dua Muka, asal jangan muka dua.